Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam yang penuh berkah ini, di tempat yang berkah ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat-malaikatnya untuk berkumpul memantau hamba-hambanya di tempat-tempat seperti ini. Ketika para malaikat menyaksikan hal yang seperti ini, mereka berkumpul seperti ini, datanglah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bertanya kepada mereka, apa yang engkau lihat? Padahal Allah Maha tahu. Malaikat mengatakan, kami datang dari hamba-hambamu yang berkumpul mengingatmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikat, sungguh aku telah mengampuni mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melebur dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, dikarenakan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di saat yang mulia ini, yaitu dalam rangka mencari ilmu, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya duduk seperti ini butuh kesabaran, butuh keistiqomahan. Karena jikalau terhenti dan terputus, maka otomatis kita akan terluput dari kebaikan. Oleh karenanya orang yang mengambil ilmu telah dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang seperti ini dikatakan telah mengambil pilihan yang super tepat. Kita ini di hidup terkadang dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, berbagai macam target, tujuan. Dan di antara tujuan yang mulia, tujuan yang benar, target yang bagus dalam kehidupan adalah sukses dalam menuntut ilmu. Apa kata Nabi SAW? Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia telah memilih, telah mengambil, telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Ketika orang berebut mencari dunia, kita berebut mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang berebut mencari gemerlapnya dunia, perhiasan dunia, kita berebut mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu tersebut lahirlah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan dengan modal semangat, bukan modal ikut-ikutan, tapi modal alal basirah, yaitu dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk kita menuntut ilmu. Rasul memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Bahkan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk tidak meminta selain ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Oleh karenanya, jadilah ilmu menjadi prioritas kita, sebagaimana Rasul memprioritaskan ilmu. Dan pada malam ini insyaallah kita akan membekali diri kita dengan ilmu yang baru. Setelah sebelumnya kita membekali diri dengan ilmu pernikahan, ya,
alhamdulillah sudah pada nikah. Dan sekarang kita akan membekali ilmu ya, bekerja. Jadi setelah mencari akhwat, sudah ketemu akhwatnya, sudah sah, sudah halal, maka ya mencari pekerjaan. Mana mungkin anak orang dikasih batu, kan tidak mungkin. Dikasih makan. Kita harus menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Kita berikan kepada keluarga kita ya rizki yang halal. Dan inilah kajian kita, yaitu adab dalam bekerja dan mencari mata pencaharian serta keutamaannya dan keabsahan dalam berinteraksi dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Jadi intinya apa? Intinya bekerja. Tema kita bekerja sekarang. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya ini Mukhtasar Minhajul Qasidin mengurutkan kitab bekerja setelah menikah, dan urutan ini sungguh bagus. Sebagaimana disinggung tadi ya, setelah kita menikah maka kita harus lebih semangat untuk bekerja. Kadang harus ada yang motivasi agar kita bekerja. Beda kalau kita masih di bawah ketek orang tua kita, masih tanggung jawab orang tua kita. Kita bergantung terus sama orang tua. Maka di antara bentuk pendidikan kepada anak, ya nikahkan. Menikahkan. Kalau nggak dinikahkan, ya nggak mencarikan jodoh yang bagus, maka efeknya jelek. Yang mana efek tersebut? Yang pertama, tidak akan pernah dewasa dia. Tidak mandiri. Bisanya makan sendiri, mandi sendiri, tapi nggak bisa hidup sendiri, bergantung kepada orang tua. Maka dengan menikah akan timbul rasa sikap dewasa. Yang kedua, ya, akan menumbuhkan tanggung jawab. Jadi kita nikahkan dia agar bertanggung jawab. Ya tergantung ya, terkadang tanggung jawab itu tidak bisa disampaikan hanya dengan teoritis. Harus diberikan mandat, harus diberikan beban. Dan kita alhamdulillah sebagai orang tua tentunya setidaknya kita sering memberikan tugas kepada anak kita, betul? Nah, tugasmu ya cuci piring. Kayak gitu. Tugas bapak ngabisin makanan di piring, ya kan? Nah, itu seperti mandat. Kadang orang tua itu membuat jadwal piket untuk anak-anaknya. Makanya enak kalau punya anak 7 ya kan, sesuai dengan hari, Senin sampai Minggu. Si Ateng piket hari Senin, ya, piket nyuci piring. Itu untuk apa? Menumbuhkan sifat mandiri, tanggung jawab, ya, kayak gitu. Jadi sudah bekerja, sudah punya pengalaman sudah. Jadi apa? Tukang cuci piring, gitu. Di mana? Di rumah. Seperti itu. Jadi dengan menikah insya Allah akan timbul rasa tanggung jawab dia. Kemudian yang berikutnya, dia akan belajar berinteraksi dengan orang lain, terutama orang yang dia cintai. Betul nggak dia cinta kepadanya atau hanya pengakuan saja? Makanya Nabi mengukur kebaikan seseorang bukan baiknya kepada temannya, bukan, tapi baiknya dia kepada keluarganya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian. Jadi kalau kita mampu baik kepada istri kita, anak kita, maka kita adalah the best of men. Ya, laki-laki terbaik. Itu dia. Dan di antara bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan seorang laki-laki dalam rumah tangganya adalah bekerja. Jadi ini babnya bab laki-laki, bekerja. Adapun perempuan maka support, motivasi.
Jangan malah mengembosi, mematahkan semangat, kasih dukungan kepada suaminya. Bisa dengan mempersiapkan ya perlengkapan dia bekerja, bekalnya misalkan, pakaiannya, seragamnya, sarapannya. Ketika pulang disambut dengan senyuman 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, bukan 5 cm ke depan, bukan. Kayak gitu. Jangan merenung. Itu bentuk apa? Motivasi. Ketika suami gagal, bangkrut, di PHK dan lain sebagainya, istri tetap menghibur. Abang itu ibarat tanah, bang. Mungkin abang nggak cocok ditanami padi, cocoknya ditanami apa? Semak berduri, bukan. Ditanami sawit misalnya, ya. Kayak gitu. Jadi setiap orang memiliki bakatnya masing-masing, ya. Tinggal mengikuti jalannya gitu. Jadi menghibur. Ketika suami pulang kerja hilang capeknya. Rumah sudah rapi, ya, makanan tersedia. Ketika datang istri menyambut dengan senyuman, sudah berdandan cantik, ya. Yang ditanya mau apa, bang? Nah kayak gitu, mau apa? Bukan lagi setoran dulu, bang, kayak gitu. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke ucapan muallif rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin berkata, Kitabu Adabil Kasbi wal Ma'ashi wa fadlihi wa sihhatil muamalati wa ma yata'allaqu bihi. Adab-adab yang berkaitan dengan pekerjaan dan mencari rezeki, serta keutamaannya dan keabsahan transaksi dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi lengkap. Inilah Islam yang indah, ajaran yang komplit, komprehensif. Dalilnya firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kesempurnakan bagimu agamamu. Arti sempurna maksudnya satu, tidak ada kurang dalam ajarannya. Semua lini kehidupan lengkap. Ya. Mau di rumah tangga ada ajaran Islam, ada tuntunan Islam di dalamnya. Mau ke kantor ada tuntunan Islam di sana. Mau ke bidang pertanian ada tuntunan Islam di sana. Ya, ke bidang politik ada tuntunan Islam di dalamnya. Ketika bekerja ada tuntunan Islam di dalamnya. Itu makna kesempurnaan Islam. Yang kedua, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Itu sempurna. Jadi nggak perlu kita capek-capek berkreasi. Bagaimana ibadah-ibadah baru bisa kita munculkan? Ya, tidak perlu. Agama sudah sempurna, nggak perlu dikurangi. Kos zuhur 4 ya, orang capek kerja kok 4. Aku kurangi 2 ya nggak bisa. Sudah sempurna pak, nggak, jangan dikurangi. Subuh seger-seger bangun kok cuma 2, saya tambahi 4. Ya jangan, tidak boleh. Ya tidak boleh. Bertentangan dengan ya petunjuk Allah dan Rasulnya. Ancamannya kita tertolak amalan kita tersebut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalannya tertolak. Ya terus gimana? Ya ikuti tracknya, jalannya, panduannya. Kata Allah A, ya A, enak kok, tenang. Syariat Allah itu ringan. Ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW. Agama itu mudah, ya, mudah. Tinggal kita jalankan.
Bismillah, i'lam, ketahuilah annallaha subhanahu wa ta'ala bilatifi hikmatihi ja'ala dunya dara tasabbubin wa iktisabin taratan lil ma'ashi wa taratan lil mi'adi wa nahnu nuridu adabat tijarati was sina'ati wa durubal iktisabi wa asbabaha wa nashrahuha. Ini mukaddimah dari beliau, pengantar kitab ini, bab ini. Ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya. Jadi semua yang ada di dunia yang Allah ciptakan itu ada hikmah, ya. Kenapa gunung ya seperti ini bentuknya, ada hikmah. Kenapa si A punya anaknya banyak, si B punya anaknya sedikit, ada hikmah. Sampai hidung kita ini Pak, kenapa lubangnya ke bawah Pak, kenapa nggak ke atas aja lubangnya? Itu ada hikmahnya Pak. Seperti itu. Sampai bulu hidung yang ada di hidung kita itu ada hikmahnya. Mata kita kenapa dua bukan satu di sini aja? Terus ada bulu matanya, itu ada hikmahnya. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita nggak tahu dan nggak mesti tahu. Kalau tahu alhamdulillah, kita makin bertambah keimanan kita, makin bertambah semangat beramal. Kalau nggak tahu udah sami'na wa ata'na. Ya, para ulama mengatakan tidaklah perintah yang Allah perintahkan kecuali di dalamnya ada kebaikan untuk hambanya. Tidaklah ada maksiat yang dilarang oleh Allah kecuali di dalamnya ada mudarat. Ya. Tahu nggak tahu pasti ada rugi. Ya, naudzubillah ya. Ja'ala dunya dara tasabbubin wa iktisab, menjadikan dunia ya, jadi dengan hikmahnya Allah menjadikan dunia ini sebagai negeri untuk mencari rezeki ya, dan mata pencaharian. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat dari Allah. Jadi kita ketika diciptakan oleh Allah nggak dilepas gitu saja Pak. Kita dilengkapi perangkat ya, sarana dan prasarana yang dengannya kita bisa hidup. Jangankan manusia yang punya akal cerdas, hewan saja ya, kucing, burung, bahkan semut yang kecil hitam ya kan, lagi push up itu Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Yang enggak ditanggung oleh Allah itu apa? Yang enggak dijamin oleh Allah itu apa? Amal kita. Makanya harus kita perhatikan amal. Adapun rezeki udah kita berusaha sebaik mungkin. Ya, yang harus kita cemaskan adalah amalan kita. Ini amalan kita ini baik bu, endingnya surga apa neraka? Ini yang perlu kita khawatirkan. Terkadang ya untuk kehidupan dunia dan terkadang untuk kehidupan akhirat. Maksudnya Allah menjadikan dunia beserta isinya ini untuk tujuannya dua hal, yaitu kebaikan kita di dunia, bisa hidup, menikah, beranak pinak, ya, membangun relasi, memakmurkan bumi. Itu kebaikan dunia, sukses di dunia, atau sukses di akhirat. Ya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di sini kata beliau akan menyampaikan adab-adab dalam berniaga, berdagang. Ya. Juga adab dalam keterampilan. Karena orang ya, ketika mengais rezeki itu terkadang memilih jalur perdagangan. Oh, saya pandainya dagang. Kan gitu. Sampai ada sebagian suku di Indonesia ini kan dikenal dengan ahli dagang. Kayak gitu. Kalau Indonesia dikenal dengan ahli
makan, ya kan? Ahli belanja, konsumtif, ya kan? Ada. Sebagian orang dikenal, ya bahkan satu keluarga, bahkan satu suku dikenal dengan ahli dagang. Kayak gitu. Ada juga yang mengambil jalur keterampilan, ya. Seperti pengrajin. Pengrajin itu, masya Allah. Peternak, petani, dan macam-macam mata pencaharian, sebab-sebabnya yang kita akan jelaskan semuanya di bab ini, masya Allah. Dan semuanya tidak keluar dari koridor Islam, karena Islam agama yang sempurna. Sekarang kita akan melangkah ke pasal yang mengawali bab ini, yaitu pasal fi fadlil kasbi wal hatti alaihi, keutamaan bekerja. Pasal yang menjelaskan keutamaan bekerja dan motivasi untuk bekerja. Jadi biar termotivasi ini ya. Ternyata agama Islam agama yang mengajak kepada pekerjaan, bukan pengangguran. Kepada rajin, bukan malas. Kepada produktif, bukan konsumtif belaka. Ya. Pertama, keutamaan bekerja dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa ja'alna an-nahara ma'asha. Fadzakarahu fi ma'radil imtinan. Ayat pertama yang dibawakan oleh muallif adalah surat An-Naba ayat 11, dan kami jadikan waktu siang sebagai mata pencaharian. Artinya ketika siang hari kebanyakan manusia ya bekerja. Walaupun di sana memang ada segelintir orang bekerjanya malam. Ya Pak? Nah, kalau satpam misalkan yang kena shift malam kan gitu. Atau teman-teman kita yang bekerja di pabrik terkadang bekerjanya malam, ya, lembur. Tapi umumnya manusia ya bekerja siang. Lanjutannya apa? Wal ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian untuk kita istirahat, untuk mengumpulkan tenaga besok bekerja lagi. Jadi gunakan malam waktu sebaik-baiknya. Untuk apa? Istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', kata Allah dalam surah As-Sajdah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur ketika malam hari karena beribadah. Itu ciri-ciri ya orang saleh. Kalangan kaum salaf kita terdahulu, mereka ketika siang hari rajin bekerja, ketika malam hari rajin ibadah. Rajin ibadah, tidak lupa hak Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa bekal di akhiratnya. Makanya kenapa kajian kita malam? Ya karena kalau bekerja bapak, karena kalau siang bapak bekerja, ibu sibuk dengan anak dan rumahnya, kayak gitu. Makanya kita pilih malam, kayak gitu. Beruntung, ternyata menuntut ilmu juga ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini ketika menjelaskan bentuk-bentuk karunia Allah kepada hambanya, yaitu Allah jadikan siang sebagai waktu untuk bekerja. Maka gunakan, bukan malah jadi kaum rebahan, pengangguran, pemalas. Ya, na'udzubillah. Wa qala ta'ala wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun faja'alaha ni'mah wa talabu syukri 'alaiha. Ayat kedua yang disebutkan oleh beliau, dan kami jadikan untuk kalian di bumi ini tempat untuk mencari
penghidupan, mencari nafkah, mencari rezeki. Lihat di bumi Pak, alhamdulillah kita di negeri Indonesia ini nancep tongkat jadi singkong, kan gitu. Lempar batu sembunyi tangan. Lempar biji tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, Masya Allah. Subur Indonesia, patut kita syukuri. Tapi sayang, kata Allah, sedikit sekali kalian bersyukur. Iya, karena kita kurang membaca potensi diri kita. Setiap manusia punya potensi, cuma sebagian tidak pandai membacanya, maka kita butuh orang lain. Nah, istri mampu melihat potensi kita misalkan. Orang tua kita mampu melihat potensi anaknya, arahkan ke sana. Ya, terhadap kesalahan orang tua itu memaksakan diri. Pokoknya kamu harus jadi ustadz. Ya, padahal anaknya nggak ke sana, kecondongannya. Kayak gitu. Pokoknya jadi ustadz. Bukannya jadi ustadz malah murtad. Ya, na'udzubillah. Harus pandai orang tua melihat potensi anak, kembangkan di situ. Ya, lebih baik kita fokus pada satu potensi yang dengannya dia sukses dunia dan akhirat. Karena fokus itu penting. Innamal jaudatu bitarkis. Kualitas itu datang karena fokus. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai mata pencaharian, tempat bekerja, itu bentuk nikmat dari Allah dan kita dituntut untuk mensyukurinya. Nah, bentuk syukur kita kepada Allah terhadap nikmat ini semua, kita punya anggota tubuh yang lengkap sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Kita memiliki ladang, bisa bercocok tanam. Kita memiliki relasi, kita bisa bekerja sama. Kita punya informasi sehingga kita bisa berbagi info tersebut, mendapatkan info yang bermanfaat. Itu semua kita syukuri dengan apa? Ya, dengan mengambil hal tersebut. Bumi jangan dibiarkan kosong gitu saja. Bisa bercocok tanam di sana. Nggak pandai bertani, ya disewakan. Ya, kayak gitu. Nggak mau disewakan, ya diwakafkan, ya kan? Gitu. Kita malah dijual, ya habis dijual. Ayat ketiga, wa qala ta'ala laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada ya celah atas kalian untuk kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian. Maksudnya apa? Karunia, rezeki. Jadi nggak ada celah, bahkan bagus. Apa kata Allah dalam surah Jum'ah ayat yang keempat ini? Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, maka menyebarlah. Ya. Bekerjalah untuk mencari karunia Allah, untuk mengais rezeki. Wadzukurullaha katsira, setelahnya Allah katakan dan ingatlah Allah dengan banyak, sering. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Lihat, salat, kerja, zikir, ya. Salat ibadah, kerja ibadah, zikir juga ibadah, ya. Salat ibadahnya mahdhah, murni. Kerja ghairu mahdhah, zikir mahdhah. Jadi diapit itu, aktivitas dunia diapit dengan akhirat dan akhirat murni. Akhirat dan akhirat murni. Artinya apa? Jangan sampai satu kita lupa ya terhadap Allah. Terkadang orang kalau sudah beraktivitas dengan dunianya, mengejar dunianya, dia lupa akhiratnya, lupa Allah. Sehingga apa? Dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, jangan pede dengan kemampuan kita. Semua nikmat yang Allah berikan, kemudahan yang Allah berikan itu datangnya dari Allah. Jangan sampai kita kayak Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini karena kepiawaianku, karena ilmu yang aku miliki. Ya, aku lulusan universitas ternama, pengalamanku banyak, relasiku banyak. Dia lupa itu semuanya karunia Allah. Akhirnya Qarun ditenggelamkan seharta-hartanya, Pak. Dia itu miliarder, ya. Yang Allah gambarkan gudang hartanya saja memiliki pintu yang sangat besar, yang mana kunci pintu dari gudang harta Qarun itu hanya sanggup dibawa oleh 7 orang lelaki yang kekar. Yang kekar, bukan yang kecil. Jadi sangat kaya, miliarder. Tapi karena dia kufur nikmat, lalai harta, yang melalaikan Allah gara-gara harta, maka Allah tenggelamkan, Allah cabut nikmat tersebut. Ya naudzubillah kan Pak ya. Barulah penyesalan datang kan gitu. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung kita, menyindir kita untuk beraktivitas dan bekerja. Dan tentunya ya, ketika ini perintah dari Allah, maka mendatangkan 2 hal. Yang pertama, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah itu ibadah. Ya, Allah memerintahkan bekerja, ya bekerja. Berarti mendatangkan pahala. Apalagi kalau sudah punya keluarga, maka hukumnya wajib. Tidak boleh kita menyanyiakan keluarga kita. Cukup Bapak keluar, ya, coba gerakan otak Bapak, tawakal kepada Allah, ya, minta kepada Allah kemudahan. Insya Allah ibarat burung yang mana Nabi SAW katakan, lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Kalau kalian benar-benar bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Bertawakal itu ya kita bekerja. Jangan bertawakal duduk gini saja. Tidak akan datang harta itu, rezeki tidak akan datang. Bekerja, apalagi sekarang ada gadget, ya, tinggal cari lowongan pekerjaan, bahkan bisa online. Ya, betapa banyak orang kaya raya bisa menafkahi keluarganya dari bisnis online, jualan online, kayak gitu. Jadi alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan ini mudah. Tapi jangan kebablasan ya, jangan kebablasan. Kebablasannya di mana? Di 2 hal. Yang pertama menerjang yang haram. Pokoknya untung, yang haram pun diterjang. Karena kebanyakan dan sekarang kan banyak transaksi-transaksi yang disangka halal ternyata haram. Yang kedua, jangan sampai melalaikan dari Allah. Nah, ini lebih bahaya. Lebih bahaya lagi, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hartanya malah menjadi pemberat hisabnya, penyebab azabnya, kayak gitu. Tadi yang pertama saya nyebut apa itu, Pak? Saya belum nyebut yang kedua. Sebelum yang kedua ini, ada yang ingat? Ya, lupa kan? Ada yang ingat? Tadi pertama saya nyebut untuk dalam hal apa? Ada yang ingat? Masalah ayat. Saya ingin nyebutkan yang kedua sebelum yang tadi. Qadarullah, nggak ada ingat ya? Ya, oke. Mudah-mudahan diingatkan nanti. Sekarang kita akan lanjut ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, tentang mencari itu ibadah ya, bekerja ibadah.
Ya, mendatangkan pahala. Jadi yang pertama apa? Mendatangkan pahala. Nah, sekarang yang kedua, mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Ya, mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Apalagi zaman sekarang, Pak. Terkadang kalau nggak ada uang, susah hidup, kayak gitu. Akhirnya apa? Jalan pintas dianggap pantas. Dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari kejelekan-kejelekan tersebut, ya, kebaikan. Dengan harta tersebut kita bisa beribadah kepada Allah. Bayangkan orang yang diluaskan hartanya, dia bisa bersedekah bebas, berinfak. Terkadang kalau fakir masih mikir, ya, gimana mau infak, untuk makan nggak ada, nah gitu. Orang seperti itu. Dengan harta tersebut dia bisa bantu orang. Ada datang, ada kawannya mau pinjam, kalau dia punya dia bantu. Dengan hartanya dia bisa mendidik anaknya. Terkadang orang tua nggak mampu mendidik anaknya, dia sekolahkan, dia masukkan pesantren. Dengan hartanya dia bisa menjaga kesehatan, ya bisa berobat, kayak gitu. Dengan hartanya dia bisa beribadah haji dan umroh. Jadi banyak sekali faidah dari harta tersebut, mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Maka rajin bekerjalah, ya, kreasilah. Wa fil hadis, sekarang hadis Nabi SAW. Dan dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, talabul halali jihadun, mencari yang halal itu jihad. Nah, ini yang jomblo jangan memahami mencari yang bisa dihalalkan itu jihad, bukan, ya. Maksudnya bekerja mencari rizki yang halal itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang 1000 sayang, ini sanadnya lemah. Lemah. Walaupun lemah, ada hadis lain yang semakna dengan ini. Jadi ceritanya, ini hadisnya cerita, ya. Jadi ceritanya para sahabat pernah melihat seorang laki-laki yang kekar. Keluar dari rumahnya, ya. Apa kata para sahabat? Ya, seandainya dengan tubuhnya yang kekar ini, kuat ini, dia berjihad di jalan Allah. Ya, jadi bagus sekali ini, badannya besar, kekar, kuat. Coba kalau dia jadi mujahid, nah, kayak gitu. Dia gunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW mendengar. Dan Rasul berkata, ya, in kana kharaja liwalidayhi asy-syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Seandainya dia keluar dari rumahnya ini untuk mencari rezeki demi menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, niscaya maka dia di jalan Allah. Saya ulangi, seandainya dengan tubuhnya yang kekar ini dia keluar dari rumahnya untuk bekerja mencari rezeki demi menafkahi orang tuanya yang sudah tua, maka dia di jalan Allah. Artinya apa, Pak? 1, anak wajib menafkahi orang tuanya yang sudah tua. Kita punya orang tua yang sudah sepuh, gak mampu lagi mencari rezeki sendiri, sudah tua, apalagi sakit-sakitan, maka anaknya yang harus mencarikan, ya, rezeki, yang harus memberikan rezeki kepada orang tua tersebut, menafkahi orang tuanya. Jangan dibiarkan, jangan habis manis, ya, sepah dibuang. Jangan lupa mereka orang tua kita. Justru di akhir hayatnya itulah kita berusaha mencari ridho mereka. Mungkin sejak kecil kita bikin onar aja, bikin, ya, pikiran, bahkan gak sedikit bikin orang tua nangis. Ketika kecil, Pak,
ya, berbuat onar, bandel, berbuat salah, ya, nyuri buahnya, ya, tetangga, yang jelek bukan bapak, ya, tapi orang tua bapak. Apa dibilang sama orang itu? Itu anaknya si Ahmad itu, ya kan gitu. Nggak bisa didik dia, ya kan gitu. Makanya enak kalau jadi anak kecil, yang disalahkan orang tuanya. Ya, jadi maka didiklah anak kita supaya yang keluar bukan cercaan. Hebat, itu anaknya si Ahmad itu. Ya. Suka membantu orang, sopan sama orang tua dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hadis tersebut menunjukkan jikalau seseorang itu bekerja, itu menunjukkan apa? Dia sedang di jalan Allah, alias mendatangkan pahala. Jadi ibadah itu bukan hanya ruku, sujud, ya, di masjid, sholat, baca Quran, bukan itu saja. Ternyata dalam pekerjaan kita ada ibadah, ada nilai ibadah, berpahala. Kemudian lanjutan hadisnya, wa in kana kharaja li ahlihi wa waladihi fahuwa fisabilillah. Kalau seandainya laki-laki yang kekar ini keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki demi menafkahi istri dan anaknya, maka dia di jalan Allah. Lagi-lagi, ya, dua hal dalam hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, laki-laki wajib menafkahi istri dan anaknya. Sebuah kezaliman besar, ya, kata Nabi, dosa yang besar ketika seseorang menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hati-hati bapak dan ibu sekalian. Ibu ingatkan suaminya dengan, ya, hadis seperti ini. Kewajiban pemimpin keluarga untuk mencari rezeki demi keluarganya, anak istrinya. Yang kedua, lagi-lagi mencari rezeki demi menafkahi istri dan anak kita disebut ibadah. Fisabilillah. Maka jangan nodai dengan hal-hal yang haram. Betul mencari rezeki, tapi pekerjaannya haram. Alhamdulillah. Betul menafkahi anak istri, tapi caranya salah. Ya. Apalagi zaman sekarang, sayati zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman yang mana manusia tidak peduli lagi dari mana dia mengambil rezekinya, apakah dari perkara halal atau perkara haram. Ya, ingat, bukan berarti sesuatunya itu barangnya yang haram. Terkadang transaksinya haram, ya, objeknya haram. Naudzubillah. Jadi ada haram zatnya dan ada haram cara mendapatkannya. Ya. Kalau zatnya haram, semuanya tahu kita. Jual beli babi misalkan, maaf bapak, haram jelas, ya kan? Dijual belikan adalah perkara haram. Jual beli narkoba misalkan, haram jelas, barangnya haram. Terkadang yang masalah transaksinya, ya, transaksi riba, ya, goror, judi dan lain sebagainya. Naudzubillah. Hadis yang kedua, oh ya, satu lagi tadi, potongan yang ketiga hadisnya, wa in kana kharaja liyu'iffa nafsahu fa huwa fisabilillah. Jika dia keluar dari rumahnya mencari rezeki untuk menjaga dirinya dari meminta-minta, maka dia di jalan Allah. Ya kan? Orang yang pertama tadi, permisalan yang Rasul misalkan pertama, orang yang memiliki orang tua sudah sepuh. Nah, kita nafkahi orang tua kita, ya, kasih mereka.
Dan istri jangan sekali-kali melarang suaminya ngasih ya kepada orang tuanya. Jangan sampai ada istri bangga ya. Alhamdulillah ya kan. Perkataannya alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Suamiku kalau mau ngasih ke orang tuanya izin aku dulu katanya. Ya Allah. Dikiranya hebat seperti itu. Seharusnya dukung, Bang. Yaitu orang tuamu sudah tua. Dinafkahi gitu. Justru mereka lah yang berhak untuk kita nafkahi. Dapat 2 pahala langsung, Bapak. Pahala pertama, pahala apa? Bakti kita kepada orang tua. Dan pahala bakti kepada orang tua sangatlah besar. Surga balasannya. Yang kedua, sedekah. Ya. Sebaik-baik sedekah adalah kepada orang tua kita. Yas'alunaka madza yunfiqun, kata Allah. Kalau mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan, yang mereka infakkan, qul, ya katakanlah itu untuk lil walidain, kedua orang tuanya dulu yang Allah sebutkan. Orang miskin belakangan, anak yatim belakangan. Ya, orang tuanya dulu utamakan. Kayak gitu. Ada orang yang masya Allah sedekahnya ya banyak, dikeluar banyak, tapi orang tuanya ya beras pun susah, ya makan pun susah. Naudzubillah, ini salah besar. Jangan sampai kita lupakan orang tua kita yang telah membesarkan kita sehingga jadi orang. Ya. Emang dulu apa Ustaz? Ya, anak kecil, ya kan? Sekarang sudah jadi orang besar. Jadi untuk menjaga ini orang yang kedua yang sudah berkeluarga, ya jangan sia-siakan anak istrinya. Yang ketiga jomblo, ya kan? Jomblo dia. Kau kenapa bekerja? Nggak ada, kau punya istri, anak, orang tua mau kaya untuk menjaga apa? Kehormatan diriku, nggak mau minta-minta. Ya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, barang siapa yang menjaga dirinya ya dari meminta-minta, maka Allah akan berikan kekayaan. Ya, kalau nggak minta-minta ya bekerja, di situ akan kita dapatkan kekayaan. Tidaklah seseorang membuka pintu minta-minta kecuali Allah akan hinakan dengan kemiskinan. Dengan kemiskinan. Naudzubillah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa innallaha la yuhibbul 'abdal muhtarif. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja, yang kreatif, yang terampil. Ya. Akan tetapi hadisnya inilah lemah lagi. Ya. Kita akan ambil hadis yang sahih. Wa fi afradil Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an yakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang itu makan makanan yang lebih baik daripada hasil jeripayah tangannya sendiri, hasil usahanya sendiri. Jadi tidak ada makanan yang paling baik, paling enak, ya, paling lezat, paling mewah melebihi makanan yang dihasilkan dengan jeripayahnya sendiri, Pak. Betul, Pak? Walaupun kita mungkin diberikan oleh tetangga kita makanan yang enak, nggak enak. Kapan enak? Ketika makanan itu kita ambil, kita raih, kita capai, kita dapatkan dengan hasil usaha kita. Walaupun ikan asin, walaupun sambal terasi, sayurnya lalap, ya, itu lebih enak. Hasil jeripayah sendiri, Pak. Coba tanya orang tua kita yang bertani itu, ya, makan di tengah sawah, ya padahal makannya sederhana, kayak gitu. Kok kita malah senang, ya, bangga,
makan traktiran temen. Seperti itu. Usahakan kita yang traktir. Ya, saya lihat itu di Arab sana, di negeri-negeri Arab itu saling berebutan membayarkan makanan kawannya. Saling berebutan, larang bayar lagi. Kasirnya pun bingung, ini siapa yang mau bayar ini? Masya Allah. Kalau kita enggak berlomba-lomba, kamu lah bayar ya kan? Kamu yang bayar, Allah musta'an. Beda kalau memang kalau kita nggak ada ya, jadi paksakan pula ya. Wa inna nabiyallah Daud kana yakul min amali yadihi. Dan Nabi Allah Daud itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Daud alaihissalam, ya, beliau pekerja keras, makan dari tangannya sendiri. Apa Daud pekerjaannya, Pak? Pandai besi, ya. Kalau kita pandai ngapusi, jangan, itu nggak boleh, haram. Pandai ngapusi, mulia, walaupun mungkin dianggap enteng, pandai besi, ya, dianggap rendah, tapi itu mulia. Kenapa? Hasil jerih payahnya sendiri, ya. Nggak semuanya mampu, makanya disebut pandai. Ya, nggak ada pernah dikatakan mau kemana, ke bodoh besi, ya nggak ada. Karena orang yang bisa melunakkan besi, merubah besi dari benda keras menjadi benda tajam, ya itu kan sebuah keahlian. Nggak semuanya mampu, masya Allah. Makan dari tangan kita sendiri. Wa fi haditsin akhar, Inna Zakaria alaihi salam kana najjaran. Ini hadis riwayat Muslim juga sahih. Zakaria itu Nabi Zakaria yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Qur'an, ya. Kana najjaran, dia tukang kayu. Tukang kayu. Ada di sini bapak-bapak profesinya tukang kayu. Masya Allah, beruntung. Ya. Namanya Mas Zakaria pula. Beliau tukang kayu, Pak. Lihat para nabi, selain mereka berdakwah, mereka tidak menggantungkan dirinya kepada mad'unya, kepada jamaahnya, tidak. Mereka mandiri, bekerja. Bekerja. Banyak nabi-nabi lain berprofesi, banyak. Seperti ucapan Ibnu Abbas ini, qala Ibnu Abbas berkata, kana Adam haddatha. Ini kayaknya salah cetak ya. Coba saya lihat kitabnya. Kana Adam alaihissalam fallahan. Ada yang bawa kitab asli enggak? Wa kana Adam fallahan, wa Nuh najjaran, wa Idris khayyatan, wa Ibrahim wa Lut zara'aini, wa Saleh tajiran, wa Daud zarradan, wa Musa wa Syuaib wa Muhammad sallallahu ru'atan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, yang beliau ahli tafsir terkenal dari kalangan para sahabat yang paling pandai di antara para sahabat, dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam agama dan pandaikan dia dalam tafsir. Ini doanya Nabi kepada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, kana Adam fallahan. Dulu Nabi Adam itu profesinya petani, bercocok tanam. Ya. Maka alhamdulillah, mumpung kita punya kebun, punya tanah kosong, jangan dianggurin. Tanam. Sekarang cabai lagi mahal, Pak. Tanam cabai. Bawang, ya, tanam. Jangan bawang berbes lagi. Kapan paruh panjangnya? Nggak ada ini. Bawang. Ada orang berbes di sini ya, Ustaz. Mana Ustaz? Di belakang ya. Apa Ustaz? Wa Nuh najjaran, dan Nuh sebagai tukang kayu.
Masya Allah. Wa Idris khayyatan, dan Idris sebagai penjahit. Tuh, ternyata tukang jahit sudah ada sejak dulu Pak Idris. Makanya lucu, penemu mesin jahit siapa, ya kan? Orang barat lagi. Padahal menjahit sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya mungkin dulu masih manual, tangan, ya. Masya Allah. Makanya nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Nggak ada. Semuanya kemudahan Allah berikan kepada kita. Ibrahim dan Lut, beliau petani, ya, Masya Allah. Nabi Saleh, pedagang, bisnismen. Nabi Daud, ya tadi sudah, ya. Apa itu? Pengrajin besi. Ya, dengan keahliannya dia bisa membuat baju perang. Baju perang. Wa alanna lahul hadid, kata Allah, dan kami lunakkan besi di tangan Daud. Makanya ini karunia, orang bisa mengubah besi dari besi menjadi senjata tajam, ya kan? Itu sebuah karunia Allah. Dia bisa merakit menjadi alat elektronik. Masya Allah, karunia. Ya. Saya sering tuh berjumpa dengan tukang-tukang servis. Saya tanya, abang lulusannya mana? Madrasah Aliyah Ustaz. Dia bingung, belum Madrasah Aliyah. Terus ngambil ilmunya dari mana? Ya otak atik aja Ustaz. Otak atik Pak. Modalnya apa? Action. Bukan menghayal gini, bukan. Action. Dan nampak, gesit, dia tahu, nggak perlu. Kalau kita kan ragu-ragu. Ada nonton lagi videonya, ya kan, gimana ini servis, nonton lagi videonya. Kalau tukang servis itu langsung gebrak-gebrak, karena kita khawatir ini barangku rusak ini nih. Padahal enggak, kitanya yang terlalu lugu, ya. Kita serahkan ke ahlinya. Nabi Musa dan Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad, beliau penggembala kambing. Penggembala kambing. Nabi digaji dulu. Sejak kecil beliau yatim piatu, bekerja sebagai penggembala kambing, ya. Kemudian berdagang. Berdagang. Masya Allah. Allah bukakan pintu kebaikan lewat dagang. Untung banyak beliau. Beliau kalau dagang, ya, beli barang-barang Mekah, bawa ke Syam, di Syam dijual, laku. Ketika mau balik ke Mekah, dia beli barang-barang di Syam, jual di Mekah, laku. Kaya. Ya, jadi jangan anggap ketika Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi miskin. Enggak, beliau kaya. Bahkan meminang Khadijah radhiyallahu taala anha dengan mahar berapa, Pak? Apa? Seperangkat alat sholat. Itu mah bapak, ya. Emas 1 gram, ya, bapak mungkin itu. Beliau meminang Khadijah dengan mahar 21 unta, ya. 1 unta sekarang ya sekitar 40 juta. Kalikan aja, Pak, ya. Kalau ada bujangan melamar akhwatnya minta mahar 50 juta, langsung ini akhwat gak solehah, ya. Itu Khadijah, ya, maharnya segitu banyaknya. Khadijah gak solehah, Pak. Gimana gak solehah, ya? Jadi disesuaikan, ya, sesuaikan dengan kemampuan, ya, tidak memberatkan buat kakanda dan tidak menghinakan buat ananda, ya kan? Buat si laki-laki enggak memberatkan, buat si akhwat enggak menghinakan, sesuai dengan kemampuan lah, kayak gitu. Harganya. Sampai mana kita? Oh iya. Setelah jadi nabi, ya, Rasulullah SAW fokus dalam dakwahnya. Fokus dalam dakwah. Belum tinggalkan ngangon kambing, perdagangan, fokus dakwah. Lah, terus dari mana? Ya. Rasulullah SAW mendapatkan
ya, menafkahi keluarganya, rezekinya. Kita akan singgung di sini ada. Wa amal athar, adapun ya athar itu apa? Ucapan yang diriwayatkan dari selain Nabi, bisa sahabat, tabi'in, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Faruwiya anna Luqman al-Hakim qala libnihi, maka diriwayatkan bahwasanya Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya ista'in bil kasbil halal, wahai ananda, anakku, mintalah tolong dengan mencari yang halal, dengan bekerja yang halal. Jadi maksudnya bekerjalah yang halal untuk menjalani kehidupan ini. Fa innahu maftaqara ahadun qattun illa asabahu thalathu hisalin, karena sungguh tidaklah seseorang tertimpa kemiskinan kecuali akan ditimpa dengan 3 kejelekan. Coba, ini efek negatif miskin. Ya. Tidak ada uang. Yang pertama, riqqatun fi dini, lemah dalam agamanya. Makanya sering ya kita dengar-dengar jargon kadal faqru an yakunal kufro. Banyak ya kefakiran menyebabkan kekufuran, murtad, Pak. Itu kaum muslimin yang ada di pedalaman-pedalaman ya, yang hidup di bawah garis kemiskinan jadi murtad. Gara-gara apa? Masalah perut. Ya, makanya butuh perhatian dari kita kaum muslimin yang ada di sana. Makanya bersyukur kalau ada dai-dai yang dikirim ke pedalaman-pedalaman mendakwahi, menjaga akidah umat Islam. Ya. Dan apa kesannya? Ya, kesannya apa? Dai-dai itu datang dengan banyak uang, itu jadi masalah kadang. Padahal dai orang biasa, nggak peduli bawa ya ilmu. Makanya butuh bantuan dari kita, dukungan dari kita orang kaya. Terkadang masyarakat gitu, Ustaz bawa apa katanya kan? Nggak enak kalau nggak bawa apa-apa. Ya, kejadian. Nah, mereka para misionaris membawa beras, mie, bahkan ceritanya murtad gara-gara 1 kardus mie. Allahu Akbar. Jadi apa? Khawatir kefakiran itu membuat lemah agama. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika dia miskin akhirnya bekerja ya lupa ibadah, karena pekerjaannya nggak mungkin memberikan ruang seperti itu. Pekerjaan yang kasar, keras, berat. Jadi kalau ditinggalin karena semprot bosnya. Ya, makanya bersyukur kita kalau kita bisa bekerja, bisa menjaga ibadah kita. Ada waktu istirahat untuk ibadah, kayak gitu. Sehingga agama kita tetap kokoh. Itu nikmat. Ada teman-teman kita bekerja nggak bisa, nggak dikasih ruang seperti itu, nggak ada. Bahkan dilarang. Ya, naudzubillah, nggak difasilitasi, nggak ada tempat untuk sholat, nggak ada waktu untuk sholat. Lemah dalam agama. Wa dha'fun fi aqlih, lemah dalam akal. Ya. Pertama, kenapa? Yang pertama karena sekarang biaya pendidikan itu butuh biaya, Pak. Alhamdulillah pemerintah kan mencanangkan program 9 tahun belajar ya. 9 tahun, Pak, apa 12 tahun sekarang? 9 tahun belajar ya. Seperti itu. Jadi sangat kita syukuri. Lemah dalam akal. Sehingga dengan kemiskinan banyak saudara-saudara kita nggak mendapatkan pendidikan yang layak. Kayak gitu. Ada ala kadarnya. Naudzubillah. Wa dhahabu muru'atihi, dan hilangnya wibawa. Nah, kan?
Ada orang kaya yang pernah dulu miskin mengatakan, ya, ucapan orang miskin itu, ucapan orang kaya, kentutnya orang kaya itu dianggap emas, ya kan? Dianggap emas, dianggap inspirasi. Tapi kalau ide dikatakan oleh orang miskin, dianggap kentut. Ya, jadi didengar ucapannya, Pak. Didengar. Kadang dakwah juga lewat pendekatan seperti ini. Makanya ada dakwah sosial. Kita memberikan bantuan sosial, ya, bakti sosial, menyantuni anak yatim. Dengan ini dakwah lebih berwibawa, lebih didengar, kayak gitu. Jadi cara pandang masyarakat memang seperti ini, Pak. Kalau orang berduit, didengar ucapannya, dihormati, diutamakan. Kalau orang miskin, dibelakangkan. Ya, ini cara pandang yang salah tentunya, ya. Dan Allah tidak memandang seseorang dari harta, tidak, tapi dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa Allah min hadhil khisal istighfafun nas bihi. Dan musibah yang paling besar terhadap orang yang fakir adalah orang-orang merendahkannya, dihinakan oleh manusia, ya, nggak dianggap. Dan ini kita saksikan di masyarakat seperti ini. Ada satu keluarga, ini orang tua terkadang masalah, ya. Ada orang tua punya anak 5. Ada salah satu anaknya, ya, pekerjaannya biasa, nggak kaya. Saudara-saudaranya jadi orang terpandang, kaya raya. Apa yang terjadi? Orang tuanya pilih-pilih, lebih mengangkat, mengunggulkan, ya, anak-anaknya yang sukses dunia tadi. Tapi anaknya yang pekerjaannya biasa diacuhkan. Ini bahaya. Tidak boleh seperti itu. Ini padahal orang tua, ya. Naudzubillah. Wa qila li Ahmad bin Hanbal, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidih. Imam Ahmad pernah ditanya, apa pendapatmu terhadap laki-laki yang duduk di rumahnya atau di masjidnya? Di rumahnya dia dulu main HP aja, tiduran aja, jadi kaum rebahan. Di masjid dia ibadah aja, zikir aja, ya. Kita saksikan sebagian saudara kita ibadah saja, zikir aja. Ngapain mas? Zikir. Zikir apa? Subhanallah 5.000 kali. Loh, kok 5.000 kali? Iya, karena keutamaannya pembuka pintu rezeki, katanya. Lah kalau nggak bekerja gimana mau terbuka pintu rezekinya? Ya pokoknya terbuka pintu rezeki. Ya nggak ada, bakalan ada. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ketika melihat ada orang-orang yang menganggur, ya, berdiam diri, duduk manis, beribadah seperti itu, mengatakan inna sama la yanzil zahaba, la yunzilu zahaba. Langit itu tidak menurunkan emas. Ini sindiran dari Umar agar bekerja bukan dengan cara-cara seperti ini, bukan. Bukan dengan cara seperti itu, bekerja. Makanya kita mengambil sebab, yaitu dengan cara bekerja. Wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Dan dia berkata, ya, laki-laki tadi, ya, apa pendapatmu terhadap laki-laki yang duduk di rumahnya atau di masjidnya dan dia berkata, aku nggak bakal bekerja sampai datang kepadaku rizkiku. Ya, lihat, dimintai fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, hadza rajulun jahalul ilmi. Ini laki-laki yang bodoh. Bodoh, Bapak. Bodoh. Dia mengira apa? Mengira rezeki datang kepada dia dengan berjalan kaki mendekat. Tidak. Harus dijemput. Ya. Harus dijemput. Kita ambil sebab. Kita kalau mau pinter ya belajar.
Kalau punya anak ya nikah. Kalau pengen kaya ya bekerja. Dan ini tidak hanya bodoh ilmu, rusak akidahnya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Kalau kita pengen belajar, pengen pinter ya belajar, ambil sebabnya. Pengen kaya ya bekerja, pengen punya anak ya nikah. Jangan ikut kelompok-kelompok sesat. Duduk saja ya di ruangan khususnya 1 kali 1 meter, berzikir saja. Bermasalah, masa zikir digunakan untuk mencari dunia? Tidak boleh. Ibadah digunakan untuk mencari dunia. Ya. Sampai sodakoh yang keutamaannya jelas. Mana qasad sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Kalau kita bersedekah demi mencari harta, mencari dunia, ditolak sedekah kita. Nggak boleh. Itu hanya balasan, bukan tujuan. Tujuan kita lillahi ta'ala. Semua ibadah harus lillahi ta'ala. Adapun bonus-bonus, pahala, ya, keutamaan yang Allah berikan itu sebuah kelaziman. Ya, artinya walaupun nggak diminta, ya pasti dikasih. Jadi jangan sampai rusak ibadah kita dengan kepentingan duniawi. Jangan, ya, tidak boleh. Niat itu berdiri sendiri, tidak boleh seperti itu. Kenapa sedekah? Biar kaya. Nah, nggak boleh seperti ini. Ya. Kenapa sedekah? Lillahi ta'ala. Siapa tahu kan kaya. Itu namanya niat yang ikut, nggak masalah. Tapi kalau menjadikan niat pokoknya adalah kekayaan dunia, ya salah, tertolak seperti itu. Ya. Mana? Amma sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah laki-laki, ini lanjutan ucapan Imam Ahmad, tidaklah dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah kilata, di bawah bayang-bayang panahku, tombakku. Ini maksudnya apa? Ini jawaban yang saya tadi. Rasul ketika sudah jadi nabi nggak dagang lagi, Pak. Ini resiko. Harus fokus menjadi dai, ya, menjadi dai, menjadi nabi. Makanya Nabi mengatakan Allah menjadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku, panahku. Kata para ulama menafsirkan hadis ini, menjelaskan hadis ini, maksudnya jihad. Jihad. Orang kalau jihad nanti dapat ghanimah. Ghanimah itu apa? Ya, bukannya anak Pak Mamat, bukan. Ya, ghanimah artinya harta rampasan perang. Orang kalau kalah perang kan pasti kocar-kacir tuh. Pasti ninggalin harta yang banyak kan, Pak, ya. Ninggalin kudanya, ya. Kalau zaman sekarang ninggalin tank bajanya, ninggalin senjatanya. Ya, seperti itu. Orang dulu kalau perang, Pak, itu bawa harta mereka, pamer buat bikin gertak, ya, gertak sambal, ya kan, gertakan. Lihat teknologinya canggih, makanya sering terjadi perang dingin, ya kan, canggih-canggihan senjata kayak gitu, hebat-hebatan. Jadi ketika kalah, jadilah ghanimah, harta rampasan perang. Nah, ini maksudnya. Jadi Nabi mendapatkan rezeki dari mana? Dari ghanimah. Ya. Yang kedua, dari hadiah. Ya, ada utusan misalkan, ya, hadiah. Makanya sering kita temukan di kampung-kampung kiai-kiai kalau ada yang bertamu itu sama yang bertamu dikasih uang kiainya. Kayak gitu. Nah, ini seperti ini hadiah. Jadi tamu itu datang dengan uang, memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga dengan hibah, pemberian.
pemberian biasa, ya, dari sahabat yang lain memberikan. Ya, sedekah dapat enggak Ustaz? Enggak. Nabi haram memakan sedekah. Bahkan kata Nabi mengatakan, aku menemukan kurma di tanah, ya, tergeletak. Kalau bukan karena aku takut itu kurma sedekah, niscaya aku akan makan. Lihat, Nabi sangat waro. Nabi hidup dalam kemiskinan, ya. Setelah diangkat jadi Nabi, saking takutnya itu haram, tahan. Ini takutnya sedekah, nggak boleh saya makan sedekah. Pernah anak cucunya, ya, Hasan Husain, di mulutnya itu ada kurma sedekah, disuruh dimuntahkan sama Nabi SAW. Nggak boleh, kita nggak boleh makan sedekah. Seperti itu. Wa qala hina dzakarat tayr, dan Nabi SAW berkata ketika menyebutkan si burung. Ngapain si burung? Nggak salah apa-apa, ini disebutkan sama Nabi. Tagudu khimasan wa taruhu bitonan. Oh, memuji burung ternyata. Burung ini, ya, tadi hadis yang saya jelaskan. Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli, ya. Kalau seandainya salah seorang dari kalian itu bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah sebenar-benar tawakal, ya, bukan tawakal abal-abal, ya. Duduk di rumah, ngapain? Kenapa nggak bekerja? Tawakal, gitu. Tawakal itu definisinya Bapak yang benar adalah akhdul asbab, ya. I'timad 'ala Allah ma'al akhdil asbab. Kita berserah diri kepada Allah sambil ngambil sebab. Nah, tadi bertawakal, udah kita gelar dagangan kita, nah baru bertawakal. Jangan belum digelar dagangan sudah bertawakal duluan. Di rumah dulu, ngapain Pak? Tawakal, ya. Bukan tawakal, menghayal itu. Gelar dagangan dulu, ya. Kalau bisnis online, tebar dagangan dulu, ya, tawakal. Kalau nelayan, tebar apa? Ya, jala, umpan, ya, baru tawakal. Kayak gitu, ya. Apa kata Nabi? La razaqakumullah, niscaya engkau akan diberikan rezeki sebagaimana burung pergi pagi-pagi dalam keadaan perut keroncongan, pulang dalam keadaan perut kerincingan. Artinya kenyang, Pak. Kayak gitu. Sehingga sampai-sampai membawa makanan lebih untuk, ya, anaknya. Kayak gitu. Makanya Bapak ingat istri di rumah. Bapak makan enak di luar, lupa istri di rumah. Pulang ke rumah, Mas makan dulu. Ah, udah kenyang. Nah, kan aduh, udah kenyang. Makan apa di baru udah kenyang ini. Jangan seperti itu. Bawakan, ya. Wa kana ashabu Rasulillah SAW yattajirun fil barri wal bahri wa ya'maluna fi nakhlihim wal qudwah bihim wal qudwatu bihim. Dulu sahabat Nabi SAW mereka berdagang, ya, di lautan, di daratan, mereka berdagang, ya. Kan ada jalur perdagangan tuh, bawa barang dagangan, ya, impor ekspor lah, ya kan, jalur laut, impor ekspor. Dulu perjalanan dari Mekah ke Syam, Syam ke Mekah, bolak-balik, ya. Dari Mekah ke Yaman, Yaman ke Mekah, mereka berdagang. Kalau kita, ya, alhamdulillah, tidak perlu jauh-jauh seperti ini, kan. Kita bisa makan. Mereka bekerja di kebun-kebun kurma mereka. Tuh, ya, para sahabat dulu bertani. Taninya bukan kebun sawit, Pak, bukan getah, bukan kelapa, ya, tapi apa? Kurma. Wal qudwatu bihim, dan keteladanan ada pada mereka. Maksudnya, yuk kita teladani mereka, ya, yang rajin bekerja. Tapi ingat satu kaidah tadi. La rijalun la tulhihim tijaratun.
Merekalah laki-laki, ini para sahabat Pak, merekalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya, oleh pekerjaannya. Ingat ya, Allah, ingat Rasul. Barakallahu fikum. Jikalau ada pertanyaan, ya silahkan ditanyakan. Insya Allah kita akan masuk nanti di bab yang sangat penting, yaitu tentang transaksi ya. Bagaimana agar transaksi itu sesuai dengan syariat dan mendatangkan keberkahan. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silahkan. Alhamdulillah. Berarti jelas Pak ya? Jelas. Ya, kalau gitu kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi kita untuk lebih rajin bekerja. Ternyata bekerja bukan hanya rutinitas, bukan hanya aktivitas, bukan hanya tuntutan, tapi ternyata ibadah yang mendatangkan pahala ya. Barakallahu fikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya muallima Daud alimna, ya fahima Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.